Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Pak Niko di bab 2, yaitu tentang gerak dan gaya. Kemarin kamu sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Nah sekarang ternyata benda pun ketika diberikan gaya maka dia akan bergerak. Ingat, harus ada gaya atau F atau force. Nah, gerak pada benda itu ada hukumnya, namanya hukum apa? Bisa kita lihat, Newton. Oke, gambar di sebelah kananmu itu adalah Formula One. Jelas ya, dia benda mati tetapi dia bisa bergerak karena dia diberikan gaya berupa energi yang menggerakkan roda. Oke, next. Nah, gerak pada benda. Nah, ini kamu harus tahu tentang artinya gerak itu apa, sama gerak yang lurus itu seperti apa. Gerak adalah jelas ya, tadi sudah Pak Niko jabarkan. Gerak itu adalah benda bergerak apabila kedudukannya berubah dari titik acuan. Jadi harus ada pergerakan. Terus gerak semu itu apa? Berarti gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Jadi seakan-akan itu bergerak gitu, semu gitu ya. Oke. Kemudian kalau gerak lurus, kamu harus tahu gerak lurus dikelompokkan jadi dua macam, namanya GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, di situ ada kelajuan, kecepatan sama percepatan. Ini sebenarnya ada sedikit hal yang membedakan istilah ini, meskipun dalam artinya hampir-hampir mirip ya. Kalau kelajuan itu bisa dilihat jarak tempuh per waktu tempuh. Kalau kecepatan perpindahan per waktu tempuh, atau ada rumusnya di sampingnya ya. Kalau percepatan A itu perubahan kelajuan per perubahan waktu. Jadi di situ V sama dengan S per T, A sama dengan delta V per delta T. Oke, nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas. Oke, kemudian contoh soalnya seperti ini. Sebenarnya simbol sih, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan V 250 meter per sekon selama T atau waktunya 5 sekon atau 5 detik. Kemudian percepatannya 50 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatannya? Jelas ya, V yang ditanyakan, V2. Nah, kamu bisa lihat di situ, di rumusnya ini ya. Intinya seperti ini, hasilnya 500 meter per sekon. Gimana caranya? Lihat di rumusnya. Oke. Kemudian gaya dan hukum Newton. Nah, gaya ini atau force, gaya pada benda, kita bisa lihat di situ ada mobil. Kemudian, ternyata dia itu harus ada pergerakan atau gaya untuk bisa dikatakan bergerak ya. Kita lihat ada gaya gesek, ada gaya berat, ada gaya lain, ada gaya pukas, ada gaya dorong, banyak banget. Nanti kamu silakan cek sendiri atau silakan mencari informasi banyak di internet. Kemudian di gerak itu nanti akan meliputi hukum Newton. Hukum Newton ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. 1 itu benda diam, 2 benda bergerak, dan yang ketiga benda saling mempengaruhi atau saling memberikan aksi dan reaksi. Kita bisa lihat gambarnya. Hukum Newton 1, mobil di atas, ini namanya apa sih? Derek ya, atau biasa disebut dengan mobil pendorong gitu ya. Kemudian hukum Newton 2 ada ini apa? Roket itu harusnya 3 ya, karena ada reaksi-reaksi. Yang 2 itu mendorong meja, mendorong kursi, dan lain-lain. Kalau hukum Newton 3, bentar. Ternyata, di sini hukum Newton 3 itu contohnya adalah harusnya roket berenang, apanya olahraga, menendang bola dan sebagainya. Contoh soalnya seperti ini, kalau ke kanan positif, ke atas positif,
tinggal ditambahkan gayanya aja. F1 plus F2 plus F3. Nah, kalau arahnya ke kiri atau ke bawah baru dikurangkan. Seperti itu ya. Bisa dicek. Nah, terima kasih di pertemuan yang baru saja kita lakukan bab 2 tentang gerak pada benda. Besok kita akan ketemu di bab ketiga yaitu usaha dan pesawat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.